sistem bahan bakar. Ya, ini saya bawa dua jenis karburator, yang mana karburator ini adalah salah satu bagian atau salah satu komponen dari sistem bahan bakar. Oke, ini. Nah, saya yakin kalian sudah tidak asing dengan yang namanya karburator. Bahkan ada yang tiap hari ngudek karburator. Oke. Tiap hari kalian ngotak-atik karburator. Ini ada yang seperti itu karena dari 3 kelas 11 ini, oke, hampir rata-rata mereka sering bongkar karburator. Cuma karburator yang dibongkar itu beda dengan karburator yang digunakan untuk praktek. Walaupun secara fungsi, secara prinsip kerjanya itu hampir sama, nggak hampir tapi sama. Nah, prinsipnya sama. Nah, salah satu komponen itu adalah karburator. Saya tanya, komponen yang lain di sistem bahan bakar itu apa saja selain karburator ini? Tak kasih contoh satu. Oke, ini ya, salah satu bagian komponen sistem bahan bakar itu adalah karburator. Nah, yang jelas karburator ini pasti punya teman, ya, punya teman atau punya partner yang mana untuk melengkapi atau sebagai bagian yang mana yang namanya sistem itu adalah kumpulan beberapa komponen yang saling berkaitan, yang mana memiliki satu tujuan atau satu fungsi, yaitu apa? Fungsinya apa? Sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar itu fungsinya apa? Sama di motor loh. Mesti ngisi BBM. Yang mana sekarang harganya sudah nggak lazim lagi untuk kantong pelajar. Ini Pertalite harga Pertamax. Ini ya. Nah, Pertalite itu dari Pertamina sana, itu kan dibawa, didistribusikan sampai ke SPBU. Nah, di sini komponen sistem bahan bakar ini akan mulai berfungsi itu setelah bahan bakar itu sampai di SPBU. Ini baru dia memiliki fungsi. Kalau bahan bakar itu belum disetorkan ke SPBU, sistem bahan bakar itu nggak ada fungsinya. Baru dia akan mulai berfungsi itu setelah BBM itu sampai ke SPBU. Baru nanti dari SPBU itu dimasukkan ke dalam sepeda motor, atau sistem bahan bakar yang ada di sepeda motor. Ini. Jadi apa? Di sini komponen yang ada di sistem bahan bakar sepeda motor itu ada apa saja? Pertama, apa komponennya? Karburator jelas, salah satunya adalah ini. Konco-konco ini yang saling berkaitan, saling berhubungan dengan karburator apa ya? Saya tanya di sini yang sering kontak karburator siapa? Di rumah. Siapa? Paji. Fungsinya apa karburator? Bensin memang kuliah Pak juga di mesin. Iya. Jadi fungsinya ini buat apa? Misal apa data? Ada lagi selain mengisap apa lagi? Fungsi dari karburator apa? Ada yang tahu? Belum tahu. Oke. Ya, ini belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Nah, sepeda motornya sampean, sepeda motor kalian itu baik itu yang injeksi maupun yang konvensional atau yang
sudah injeksi dengan yang masih karburator itu ada yang namanya sistem bahan bakar. Ya, ini. Nah, bahan bakar, ya, yang namanya bahan bakar BBM untuk sepeda motor itu wujudnya apa? Apakah itu benda padat, air, atau apa? Cair. Oke, ini ya pelumas itu dalam bentuk cair. Ya, ini. Nah, yang mana ketika dari SPBU atau dari pabrik dari Pertamina sana pusat dibawa ke SPBU dengan menggunakan apa? Mobil apa? Mobil apa? Mobil tangki. Kenapa kok ora digawa cabe? Bocor. Oke. Ngabar. Apa? Ngabar. Maaf. Nah, ini dari kata ngabar menguap bocor itu dapat dipastikan bahwasanya sepeda motor itu membutuhkan apa? Tangki. Hah? Tangki. Hah? Apa? Benar bocor itu kayak wadah bensin ini gak apa? Nah, ini terus apa? Ini. Jadi komponen utama atau komponen pertama dari sistem bahan bakar itu adalah tangki. Fungsinya juga apa? Untuk menampung bahan bakar minyak BBM, untuk menampung BBM, ya. Ya, karena tangki ini fungsinya adalah untuk menampung. Oke. Nah, selain tangki, apa? Terus filter apa? Oh, filter bahan bakar. Filter bahan bakar. Terus apa lagi? Kalau kalian punya sepeda motor harusnya tahu. Ini. Tapi nek sampean duwe becak, ngerti. Kenapa? Karena hampir 90%, pokoknya 99,9% ini do duwe motor, do numpak motor nek mangan sekolah. Nggih. Apa? Apa? Terang. Bener. Mantep. Apa? Karburator. Ada lagi? Satu lagi. Ya. Apa? Saringan apa? Hah? Saringan itu bahasa Temanggung. Bahasa Indonesia ini itu adalah filter. Mestinya apa toh? Mana meneh? Di sini tadi ada yang menyebut karburator itu untuk menghisap apa? Udara dan bahan bakar toh. Ini belum saya benarkan ya. Oke, menghisap udara dan bahan bakar. Berarti yang masuk ke karburator itu adalah udara dan bahan bakar. Kalau bahan bakar saja ada filternya, berarti udara juga ada filternya enggak? Ini apa namanya? Komponen yang ada di sistem bahan bakar. Nah, ada ini saja. Nah, sekarang saya tanya, fungsi dari sistem bahan bakar itu apa? Menjalankan motor.
Gitu mati ya. Menyalakan mesin. Menyalakan mesin. Satu. Fungsi Apa? dan buatan ente bahkan motornya buatan sangat mati loh Pak. Kalau tidak ada bahan bakar, kendaraannya tidak akan jalan. Kalau dari Pakonan ke Parakan, misalkan sepeda motor kalian nggak ada bahan bakarnya, bisa jalan nggak? Bisa. Bahan bakar itu kan nanti dicampur dengan udara loh, dimasukkan ke dalam ruang bakar. Ya, ada udara dan bahan bakar. Nah, ayo, ada yang tahu fungsinya dari motor? Ada yang tahu fungsinya? Anak balap, anak heret, anak ikan, bengkel, bengkel. Anu Pak, menyimpan bahan bakar dan menyalurkannya ke seluruh bagian mesin. Apa? Menyimpan bahan bakar dan menyalurkannya ke seluruh bagian mesin. Menyimpan dan menyalurkan bahan bakar. Menyimpan dan menyalurkan bahan bakar. Ya, fungsi dari sistem bahan bakar karburator. Yang pertama di sini ada tangki. Ya, fungsinya adalah untuk menampung bahan bakar. Ya, jadi dari SPBU bahan bakar itu dimasukkan ke dalam motor, ditampung oleh tangki. Yang mana tangki itu ada bermacam jenisnya. Tangki sepeda motor sport itu dia kelihatan di atas. Tangki sepeda motor bebek itu ada di bawah jok. Tangki sepeda motor matic pun juga sama, ada di bawah jok. Bahkan ada kendaraan yang tangkinya itu letaknya itu ada di apa? Tengahnya apa sih? Nmax niku Pak. Backbone. Atau ada yang di depan. Oke. Pernah lihat nggak tangki sepeda motor yang letaknya di depan? Sepeda motor apa? Kiko. Ada sepeda motor Kawasaki Beat itu ada. Kalian pernah dengar Kawasaki ZX 110 cc? Warnanya hijau, hitam, sama putih, merah. Ya. Yang bentuk bodinya itu runcing, depannya runcing, belakangnya juga runcing. Itu tangkinya ada di depan. Ini, ya. Terus ada lagi sepeda motor lagi itu juga tangkinya itu ada di bagian depan. Ini model terbaru, ya. Kenapa dibuat di depan? Itu adalah untuk memudahkan kita dalam melakukan pengisian bahan bakar. Nah, sekarang ini ada tangki, saya gambar tangki, tapi jangan di
tangki. Tangki Bentley. Bentley itu nomor sepeda motor. Konsol CB. Ya, ini. Ya. Ini adalah saya gambar ini adalah sebuah tangki yang mana di dalam itu ada BBM-nya. Oke. Ada yang punya sepeda motor tipe sport? Usman. Oke. Pernah lihat ketika kalian buka tutup itu ada semacam sekatnya melingkar. Bahkan sekarang ada di tengahnya itu ada besi yang melintang. Nah, saya tanya di sini sekat ini fungsinya untuk apa? Menyaring. Sekat. Di sini apa? Dulu pernah nggak kalian waktu SD mungkin pernah dengar berita itu ada 2 buah truk tangki minyak itu standing di daerah Krikil Maron. Krikil. Pernah dengar nggak? Belum pernah, belum lahir. Pernah ya? Itu masih ada beritanya. Ini berita nih Google di Gopek itu ada 2 buah tangki standing gara-gara apa? Nanjak. Kenapa bisa nanjak seperti itu? Itu karena minyaknya tidak penuh. Yang namanya kita bawa air, kita bawa minyak bentuknya cairan. Itu kalau naik banduli, kalau turun dorong. Koyong bocengke gendru. Jadi yang kita bawa itu adalah air yang mana air itu kalau kena goncangan dia pasti akan goyang ke kiri dan ke kanan. Dia akan goyang-goyang. Nah, untuk mengantisipasi atau untuk menghalangi agar BBM yang ada di dalam tangki ini ketika mengalami goncangan di jalan yang tidak rata, maka dibuatlah ini separator ini. Ya, jadi ketika ada goncangan dia akan terhalang oleh ini, sehingga bahan bakar yang di dalam ini dia tidak akan keluar walaupun sudah ada tutupnya. Di mobil tangki yang digunakan untuk membawa BBM itu dalamnya itu ada sekat-sekatnya banyak. Bisa ada 3 sekat sampai 5 sekat. Fungsinya apa? Fungsinya dia untuk menghalangi ketika jalan yang namanya jalan di Indonesia ini kan sangat mulus sekali pura. Nah, saking mulusnya nggak sih goyang-goyang. Nah, karena saking mulusnya itu dikasih sekat-sekat, sering goyang-goyang. Apalagi kalau di daerah Parakan sampai Sukoharjo itu jalannya yang seperti itu dia pasti akan goyang-goyang. Nah, untuk mengantisipasi guncangan bahan bakar yang ada di dalam tangki itu bisa dia keluar atau rebus lewat tutup, maka dibuatlah separator ini di dalam tangki. Ini fungsi separator. Ya, di bebek pun juga ada. Kadang kalau kalian buka tangki di sekitar tengah, kadang jadi lampu ada separatornya. Ada yang sudah modifikasi motor, separatornya tidak dikasih, malah dihilang. Padahal ini memiliki fungsi yang sangat penting, yang sangat penting. Ini ya, jadi ada separatornya. Tutup tangki mana tutup ini fungsinya untuk menghalangi agar bahan bakar tidak keluar. Yang kedua adalah agar air atau kotoran itu tidak masuk ke dalam tangki. Nah, khusus tipe motor sport, ya, ini harus waspada. Terlebih lagi
sekarang ini banyak sekali kendaraan tipe sport tangkinya datar. Oke. Malah kadang ada cuacanya. Nah itu kalau hujan, kalian nggak diletakkan sepeda motor kalian nggak diletakkan di tempat yang teduh, kok hujan, itu nanti akan menimbulkan genangan air. Padahal air itu nanti akan bisa masuk melalui celah yang ada di kunci ditutup tangki. Makanya harus hati-hati, jangan sampai yang memiliki sepeda motor tipe sport itu kalau musim hujan seperti ini jangan ditaruh di tempat yang tidak ada atapnya. Kenapa? Karena kalau air masuk itu bisa jadi nanti akan menyebabkan korosi, karatan. Jadi harus hati-hati. Makanya di sepeda motor bebek tangkinya diumpetkan. Ini bisa. Itu juga ada alasannya. Sepeda motor sport itu tidak boleh kehujanan. Yang kedua kepanasan. Yang namanya bahan bakar itu kalau kena panas itu pasti akan menguap. Ini khusus pemilik sepeda motor tipe sport, hati-hati. Jangan sampai nanti menguap. Jangan nanti malah ditukar dengan sepeda motor yang tidak sport, yang tipe bebek atau ya beli sepeda motor sport nggak apa-apa, yang penting tahu perawatannya. Yang perlu dirawat apa? Di tangki. Bagian tangki ini yang harus membutuhkan perawatan itu adalah kalian harus memiliki jangka waktu atau periodik untuk melakukan perawatan tangki ini adalah yang pertama itu adalah menguras tangki. Kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di dalam tangki itu selain bahan bakar. Apalagi kita membeli sepeda motor bekas. Notabene wong Temanggung kuwi jarang ada yang membeli sepeda motor baru kecuali Sultan. Kebanyakan rata-rata mereka membeli sepeda motor bekas. Mereka nggak tahu apa yang ada di dalam tangki. Mereka hanya mengecek mesin. Yang penting mesinnya itu lancar. Yang penting mesinnya itu halus, tidak lembul. Sudah dibeli sepeda motor, kita nggak akan tahu apakah pelumas di dalam mesin itu masih atau tidak. Apakah yang ada di dalam tangki itu isinya pertamax atau pertalite atau solar, kita nggak akan tahu. Selama sepeda motor yang kita beli itu dinyalakan berarti isinya pertalite atau pertamax, nyala. Ini terus kita nggak akan tahu apakah di tangki yang sepeda motor kita itu ada kotorannya atau tidak. Yang sering terjadi trouble atau dibilang kerusakan yang ada di dalam sistem bahan bakar ini, kadang ada sepeda motor yang nggak mau nyala. Yang kedua adalah sepeda motor nyala, tapi setiap 100 meter, 200 meter atau setengah kilo dia akan mati sendiri. Ini. Ya. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, kalian pasti akan fokus dengan yang namanya karburator. Oke. Kalian akan fokusnya di karburator dong. Di komponen yang lain kalian pasti tidak akan fokus. Apakah bahan bakar itu mengalir atau tidak, nggak akan dicek. Yang masih dicek itu adalah karburator. Padahal bisa jadi di sini ini banyak kotoran. Bahan bakar itu tidak akan mengalir. Ini akan tersumbat keran. Kalau sudah tersumbat bahan bakar otomatis tidak akan mengalir. Kalaupun bisa mengalir, dia tidak akan lancar. Akibatnya apa kalau tidak lancar? Ketika sepeda motor itu digunakan 100 meter, 200 meter, dia akan mati sendiri. Kenapa? Karena bahan bakar yang di karburator ini akan
habis. Oke. Kalau sudah habis, nunggu dulu. Oke. Nunggu dulu. Dalam waktu beberapa menit dia akan mengisi karburator, baru dinyalakan lagi. Oke. Penyebabnya apa? Adalah kotor. Jadi ketika kalian punya sepeda motor macet ning dalan, jangan langsung memvonis karburator. Ibarat dokter. Oke. Ini ibarat dokter. Ada tetangga atau mungkin pasien yang tidak bisa bernafas, sesak nafas. Otomatis karena dokter itu sudah berpengalaman, dokter spesialis penyakit dalam, dia akan menganalisa dulu. Kira-kira orang ini tidak bisa bernafas karena apa? Kalau bukan dokter, langsung memvonis, wah, gue mesti paru-paru nih. Ini belum tentu, bisa jadi organ kita yang lain. Kenapa? Sempat kemarin Pak Ibu sesak napas, ternyata bukan paru-parunya, tapi malah lambungnya. Karena asam lambung, dia naik ke atas sini mendorong paru-paru sehingga paru-paru terjadi oleh bebas. Padahal di awal corona, kalau saya periksa ke dokter mungkin langsung divonis saya kena corona. Sekarang nggak berjumpa dengan kalian mungkin. Ternyata asam lambung. Nah, seorang mekanik ketika mengalami trouble pasti dia dicari dulu, dianalisis dulu kerusakannya di bagian mana. Nah, jangan sampai kalian salah. Pernah menjumpai Pak Ibu, jadi sepeda motornya Pak Listiono, ya, yang green, telepon, dia macet. Dari Temanggung macet beberapa kali, setiap beberapa ratus meter dia akan berhenti karena Pak BBM-nya nggak lancar. Ternyata dibongkar bumi nggak ada apa-apanya. Masalahnya sepele, bahan bakar di filter itu. Kalau brand kan filter dulu ya, filter bahan bakar baru keran. Beda motor brand Supra itu, karena kerannya itu jadi satu dengan karburator. Setelah dicek di filter bahan bakar itu, bahan bakarnya penuh. Otomatis ketika bahan bakar itu penuh, berarti bahan bakar dari tangki ke filter bahan bakar kan lancar. Tapi tidak sampai di karburator. Ternyata setelah diselidiki itu keran bensin yang nempel di karburator dia tersumbat karet. Kok bisa Pak tersumbat karet? Karet dari mana? Jadi karetnya itu dari selang. Mungkin pas masang salangnya itu dipaksa sehingga dia terkikis, masuk ke dalam keran bensin. Akhirnya bahan bakar tersumbat, nggak bisa mengalir ke dalam karburator. Kalau dia mengalir itu nggak lancar karena ada tanggoane. Otomatis ketika digunakan jalan berapa ratus meter dia akan berhenti karena kehabisan stok yang ada di dalam karburator ini. Itu sepeda motor green. Kalau sepeda motor tipe sport, tipe bebek yang lain, kerannya tipe pundi Pak. Ya, jadi pastikan di dalam tangki itu tidak ada kotoran. Paham ya? Ini lanjut selang. Yang kedua ada selang. Fungsi selang buat apa? Menyalurkan bahan bakar, mengalirkan bahan bakar atau mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju ke karburator. Ini adalah selang. Nah, selang sendiri kalian juga harus memperhatikan selang ini fungsinya juga sangat penting sekali. Ya, kadang ini komponen di sistem bahan bakar yang sering lupa dari pengamatan itu adalah selang. Kebanyakan hampir semua rata-rata anak ketika punya sepeda motor trouble di masalah sistem bahan bakarnya itu fokusnya ke karburator. Yang lanjut
Tapi keran servis dan keran namanya kita servis memang juga semua kondisi ini harus diperhatikan. Jangan hanya karburator. Intinya tadi adalah agar bahan bakar kita, apakah selang itu masih bagus atau badir itu artinya bahan bakar yang masuk ke dalam karburator itu tidak terkontrol, tidak ada yang kontrol. Kalau sudah tidak bagus, nah tetap keran manual akan menyebabkan itu untuk membuka tutupnya dilakukan secara manual. Sistem dari nasional otomatis dan itu mengandalkan apa? Kuman. Malah akan lebih simple, ya, memudahkan kita. Oke, ini untuk mengontrol bahan bakar yang masuk ke dalam karburator. Sebenarnya keran ini fungsinya adalah untuk membantu kinerja dari salah satu bagian komponen yang ada di dalam karburator, yaitu jarum pelampung. Jarum pelampung yang ada di karburator. Jarum pelampung itu komponennya cilik. Itu kalau ada kotoran sedikit aja, dia nggak bisa nutup rapat. Banjir karburator. Tapi di motor Yamaha atau di motor yang menggunakan keran otomatis, ketika kerannya ini masih berfungsi dengan baik, ini tidak akan terjadi banjir selama keran ini masih bagus. Oke. Ya. Jadi kenapa kadang ada sistem bahan bakar ini diganti keran manual tambahan? Ya, sepeda motor bisa ono keran ini. Berhubung keran yang otomatis ini rusak, dia tidak bisa buka tutup, dia akhirnya membuka terus, dipasanglah yang manual, variasi. Ya, ini yang harganya kadang lebih mahal dibandingkan keran otomatis aslinya. Biasanya sok menurut keran bensin. Jadi keran ini fungsinya penting. Bantu komponen karburator berkurang banjir. Kalau banjir itu secara otomatis akan banyak bahan bakar yang terbuang sia-sia. Ya. Lanjut, selanjutnya ada karburator. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, lanjut. Oke, ini ada karburator. Ya, karburator. Nah, yang namanya karburator ini fungsinya untuk apa? Tadi menyedot, sekarang tadi menyampul. Oh, tadi menghisap. Menghisap kalau menyedot 11, 12 atau 12, 12. 12. Karburator, ya. Oke. Di sini fungsi karburator adalah untuk menyampur udara dan bahan bakar. Ini pun cara nyampur. Biasanya nyampur gawe adonan kue itu kan tepung sama dok. Nah ini udara dan bahan bakar itu nyampurnya seperti apa? Ini ya nanti akan saya jelaskan. Sekarang kalian tahu dulu fungsi karburator itu untuk mencampur udara dan bahan bakar. Lanjut, filter udara. Ini filter udara fungsinya adalah untuk menyaring udara. Nah, kenapa harus disaring di sini adalah yang namanya udara dan bahan bakar yang sudah dicampur oleh karburator yang masuk ke dalam ruang bakar itu harus benar-benar udara yang bersih. Bahan bakarnya pun setelah dicampur oleh karburator ini perbandingannya juga harus pas, harus tepat. Kenapa? Yang namanya ketika karburator ini mencampur udara dan bahan bakar itu pas, perbandingannya pas, ini juga akan menghemat yang namanya BBM. Jadi boros dan hematnya BBM itu tergantung di karburator. Makanya yang sering disetel-setel ketika servis sistem bahan bakar ini, yang sering disetel itu adalah karburatornya, yang sering diotak-atik itu karburatornya. Ya.
Ya. Kenapa yang diotak-atik itu karburator itu digunakan untuk Ini tuh Pak. Oh sakit tuh Pak, ini Pak. Hah? Kok sakit itu Pak? Amat ya bolos. Pulang paling bolos. Nih, ya. Sampai mana tadi? Oh, otak-atik karburator yang diotak-atik karburator. Oke, ini. Ya. Nah, karburator, oke, kawan pabrik itu sudah disetting sedemikian rupa. Oke. Sedemikian rupa itu untuk mensuplai udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar itu adalah sesuai dengan takarannya. Sudah sesuai dengan ukurannya. Nah, di tempat kita yang namanya karburator dari pabrik kebanyakan tidak terpakai. Si gawan pabrik asli, gawan sepeda motor dari pabrik itu sering tidak terpakai. Walaupun kondisinya masih bagus, itu bukan kata anak-anak Ganesha itu kurang boros. Pokoknya orang boros kurang kaya sultan. Ini. Nah, bukan bos tapi berani boros. Tapi lihat dulu. Fungsi dari karburator ini kan adalah untuk mencampur udara dan bahan bakar. Yang mana campuran ini nanti suplai ke dalam ruang bakar itu juga takarannya harus sesuai. Harus pas, harus sesuai, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Ini suplai yang masuk ke dalam ruang bakar itu juga harus pas, sesuai dengan ruangan pada ruang bahan, ruang pembakaran. Ya. Jadi pastikan dulu kalau kalian mau mengganti karburator, kenapa harus diganti? Pastikan dulu kalau mau mengganti karburator. Misal karburator sudah tidak berfungsi dengan baik, ya ganti, itu wajar. Tapi ganti yang sesuai dengan